monitor. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket. Dana hibah dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi. Alasannya karena ada penyelewengan di lapangan. Kemudian muncul seorang anggota DPRD dari fraksi PKB meminta agar dana hibah kembali digelontorkan. Anggota DPR tersebut ngancem Kang Deddy Mulyadi jika tidak kembali digelontorkan dana hibah tersebut, maka dia akan menggunakan hak angketnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat balelol lidah anggota DPR tersebut sebelum dia mengucapkan kata hak angket. Tegakkan Perda nomor 1 tahun 2021. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak Rp1 pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda pesantren. Distribusi bantuan tepat sasaran dan termonitor. Jika pemerintah mengabaikan, fraksi PKB akan menggunakan hak angket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, dan dimanapun kita berada, semoga senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang penyayang, dan dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang bengis, orang-orang yang kasar. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anggota DPRD dari fraksi PKB mengusulkan kembali kepada pemerintah Jawa Barat agar kembali menggelontorkan dana hibah. Dan jika tidak, ya, ada sedikit ancaman ya dari anggota DPRD tersebut. Jika tidak dikabulkan, maka mereka akan menggunakan hak angket. Dan Baraya, ada kejadian yang menarik ya ketika si bapak anggota DPRD ini akan ya sebelum mengucapkan kata hak angket, qadarullah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat balelol, kata orang Sunda balelol apa? Jadi lidahnya itu nggak lancar dalam ngomong ya. Jadi keluh, lisannya itu serasa kagok ya, ngomongnya balelol pokoknya. Nah, ini bukan kejadian tentu saja bukan tidak disengaja. Semua yang terjadi di alam jagat raya ini semuanya atas izin Allah. Sudah pasti itu atas izin Allah. Dan kenapa Allah membuat balelol ya ketika si bapak anggota DPRD ini hendak ingin menggunakan hak angket? Sekali lagi, berhati-hatilah terhadap orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi. Baik Baraya, langsung aja kita simak ketika anggota DPRD hendak ingin mengucapkan kata hak angket kepada Pemprov Jabar Kang Deddy Mulyadi, si bapak tersebut ngomongnya balelol. Kita simak sama-sama, silakan. Fraksi PKB tidak sekedar menjadi kotak saran aspirasi masyarakat. Kami hadir untuk mengawal, mendorong, dan perlu menggugat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Berikut rekomendasi kritis kami yang lahir dari rahim aspirasi konstituen dalam masa reses. Pertama, jaga hidup pesantren, tegakkan Perda nomor 1 tahun 2021. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak Rp1 pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda pesantren. Perda pesantren harus betul-betul diimplementasikan penuh dengan alokasi anggaran yang proporsional dan transparan.
Kami mengusulkan pembentukan sistem pelaporan digital pesantren agar distribusi. Ada banyak kata-kata yang tidak lancar yang keluar dari lisan Bapak anggota DPRD tersebut. Tetapi kita di sini mengambil satu saja kata, yaitu ketika hendak mengucapkan kata agar, si Bapak anggota DPRD ini bilang agal. Ya. Itulah kalau lisan sudah kaku ya, maka seperti itu kalau berbicara. Padahal si Bapak anggota DPRD tersebut kan membawa teks. Harusnya membawa teks itu bisa berbicara selancar-lancarnya karena sudah ada konsepnya. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Bila Kang Deddy Mulyadi ketika berpidato di hadapan publik kemudian dia kadang merem ya, karena dia untuk membaca apa yang hendak ingin disampaikan, membaca dari dalam hatinya apa yang dia rasa, apa yang dia alami. Makanya tidak jarang Kang Deddy Mulyadi ketika berpidato dia sambil merem karena dia membaca pengalamannya, membaca dalam hatinya, pikirannya ya untuk disampaikan kepada audiens. Ya begitulah orang-orang yang kadang memang berpidato secara langsung tidak membawa teks. Tekniknya mungkin salah satunya seperti itu. Berbeda dengan si Bapak. Kalau si Bapak anggota DPRD tadi kan jelas-jelas dia membaca teks, tetapi Allah membuat keluh, Allah membuat balelo lisannya, mengucapkan kata agar saja menjadi agal. Kita lanjutkan Baraya, silakan. Bantuan tepat sasaran dan termonitor. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket sebagai langkah konstitusional. Dan setelah mengucapkan kata hak angket pun si Bapak tadi nampak celingak-celinguk ya. Seperti yang kebingungan dikasih Bapak sebelum mengucapkan kata hak angket, Allah takdirkan si Bapak ngomong balelol. Mungkin ini bisa dibilang kualat terhadap orang baik ya. Ada orang baik tapi masih aja serang seperti itu. Baik Baraya, sekarang kita akan menyimak juga bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan ucapan si Bapak atau terkait dengan usulan si Bapak yang akan menggunakan hak angket untuk Kang Deddy Mulyadi. Kita simak, silakan. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi diancam oleh anggota DPR dari fraksi PKB. Iya masalahnya tetap dana hibah. Cigana anggota DPR di fraksi PKB mah erek jadi duta Pak duta dana hibah. Soalnya naon kamari kan anu Maulana. Terus enak di fraksi PKB deui. Nyangkut kena naon dana hibah deui wae. Masana kan dana hibah teh kuduna jeung pesantren tapi maranehna anu rusuh santai we atuh. Keur mah enak loba kasus nu terjadi di pesantrennya. Da enak gubernur teh kudu milih-milih pesantren mana wae anu pantes narima dana hibah. Meni rusuh tapi kan ngancam udah make hak angket cenah jika dana hibah dipotong meni. Geus gantilah tong jadi anggota DPR, jadi duta dana hibah we. Nih lalu was teh ya, iya meureunnya naon teh? Dana kampanyena teu baralik modal. Sararem Lain dipikir-pikirnya oknum anggota dewan ti partai PKB, pikiranna teh duit. Dana hibah we. Untuk Maulana Yusuf, untuk oknum anggota dewan ieu. Mana manehanana teh ngomong lamun misalkan KDM mengurangi sepeser pun dana hibah pesantren, maka fraksi PKB akan menggunakan hak angket. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak satu rupiah pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda Pesantren. Perda Pesantren harus betul-betul diimplementasikan penuh dengan alokasi anggaran yang proporsional dan transparan. Kami mengusulkan pembentukan sistem pelaporan digital pesantren agar distribusi bantuan tepat sasaran dan termonitor. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket sebagai langkah konstitusional. Coba cek oknum dewan iya, manehna ngomong ke situ teh sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk tidak memotong sepeser pun dana hibah pesantren. Yang jadi pertanyaan,
Masyarakat mana? Apakah seluruh masyarakat Jawa Barat? Atau hanya segelintir kelompok saja? Para penikmat dana hibah atau siapa? Ini nggak ada yang lain. Hello, fraksi PKB. Apakah yang akan terus kalian perjuangkan itu hanya dana hibah pesantren? Apakah kalian diduga para penikmat dana hibah pesantren? Mending ngotot, mending jor-joran, menginginkan dana hibah pesantren tetap ada sampai akan menggunakan hak angket. Jika pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mentiadakan dana hibah untuk pesantren atau memotong dana hibah pesantren, emang gede ya? Emang gede ya keuntungan dari dana hibah pesantren? Maksudnya dana hibah pesantren emang gede ya? Sehingga kalian jor-joran memperjuangkan dana hibah pesantren. Hampura iya mah cuma naros. Itulah pendapat warga masyarakat terkait dengan usulan anggota DPRD dari fraksi PKB. Baik Baraya, sebenarnya ya sekarang kita itu sedang mendapatkan kabar gembira. Bagaimana tidak? Kang Deddy Mulyadi sekarang sudah memiliki cucu dari Aula. Ya, kita senang, kita ikut doakan juga semoga putrinya Aula ini menjadi anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, dan juga menjadi kebanggaan kakeknya. Siapa kakeknya? Yaitu Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah ya, kita simak sama-sama, silahkan. Ini kabar gembira. Nih, lapor Aula sudah punya anak. Laki-laki perempuan. Perempuan. Aduh, perempuan ya. Dekat tinggal ada yang Nanti kita lihat. Aduh. Ini aduh. Waduh, cantik banget. Cantik. Aduh, jadi aki orang ya. Aduh, ini sih gak mirip ini mirip berarti nu bogoh pisan ka Teh Putri Ya pokoknya berkah nih sama nih aja sini biar Teh Putrinya. Mohon doanya Teh Putrinya cepat sembuh, kembali sehat beraktivitas. Sekarang punya anak perempuan, makin tidak bisa kemana-mana. Aduh. Kemarin suami siaga, sekarang jadi ayah siaga. Gitu siaga. Mana Acehnya sini kumpul sini. Ini satu keluar. Aceh sini, ABC kakak ABC-nya. Waduh, nih yang ini tidak ada nih, kalau ada tambah rame. Nanti ke sini. Kakak ABC sini. Kakak ABC sini. ABC sini kumpul dong. Sini kumpul. Nih. Tuh lihat adiknya. Waduh. Udah lengkap ini. Laki-lakinya 3, perempuannya 1. Sini Anya. Jadi ini anak Purwakarta, anak Garut atau anak Jakarta? Bandung. Anak Bandung. Anak Bandung. Ibu sini atuh, Bu. Pokoknya jadi anak hebat, anak soleh. Amin. Solehah perempuan mah. Amin. Ya. Ya Teh Putri. Nuhun. Urang Garut tah. Bu abumna tos gaduh. Demikian Baraya ya, semoga dengan bertambahnya putra-putri ya dari Kang Deddy Mulyadi juga bisa menjadi penerus pembangunan Jabar Istimewa. Begitu pula dengan putra-putri kita yang baru lahir ataupun anak-anak kita yang saat ini masih belajar di Jawa Barat. Semoga mereka menjadi generasi emas kemajuan untuk Jabar Istimewa. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Baraya.